Halo Ngominers, apa kabar? Wah, pertama-tama aku mau minta maaf dulu ini. Aku aktifkan noise reduction dari mixerku karena di luar lagi hujan deras. Jadi kalau kawan-kawan ngerasa kok agak aneh suaranya ya, itu akibat dari noise reductionnya. Alright, nah langsung kalian pasti sudah tahu. Sudah pasti tahu apa yang mau aku bahas ini, tentu saja pertandingan Inter lawan Salernitana. Yang ngomong-ngomong, aku kirain minggu dini hari, jadi kirain besok pertandingannya. Untung kemarin aku iseng-iseng nyoba, ternyata tadi pagi, kalau nggak gitu kelewatan sudah. Makanya kemarin aku, makanya kemarin aku nggak bikin ininya, preview pertandingannya. Sorry banget. Alright, nah pertama ini. Kalau biasanya kan aku bikin 2 edisi untuk review pertandingan. Satu soal review secara umum, kemudian yang kedua itu adalah aspek teknisnya saja yang sangat agak mendalam. Tapi dalam pertandingan Inter lawan Salernitana, terus terang aku nggak ngeliat ada sesuatu yang spesial dari sisi teknis. Karena ini memang bukannya aku meremehkan Salernitana atau mengecilkan arti kemenangan Inter, tapi memang ini kelasnya beda jauh. Inter tidak perlu menggodok suatu taktik khusus, tinggal bermain seperti biasanya, ya boom, sudah selesai. Alright, mungkin ini sebelum itu ini saja yang mengejutkan, semua prediksi salah. Semua channel-channel yang ngebahas Inter, yang bahas Italia, semua prediksinya itu akan terjadi rotasi besar-besaran. Tahu-tahu ini aku liatin yang terjadi rotasi itu cuma Acerbi, itu pun karena dia cedera. Kemudian Di Marco, kemudian Darmian. Jadi praktis cuma 3 yang dirotasi, cuma 3. Ini benar-benar di sini kelihatan sangat ditegaskan bahwa target utama Inter Milan itu adalah bintang 2. Bahkan Liga Champion pun mesti ngalah sama Scudetto. Waduh, gila. Ini sudah 2 kali loh pertandingan Liga Champion dikorbankan untuk Serie A. Yang sebelumnya itu ketika lawan apa ya? Benfica ya. Pokoknya yang pertandingan terakhir itu di mana Inter sudah lolos sih, tapi karena mau ada pertandingan di Serie A, di sana rotasi besar-besarannya. Nah, sekarang juga ini lagi 4 hari Inter akan bermain lawan Atletico Madrid, tapi di sini hampir full tim lah. So, kita bahas aja. Pertama dari Inzaghi. Inzaghi orangnya sangat membumi sama kayak aku. Dia bilang jangan lengah lah. Dia bilang ini, tidak ada hal yang pasti dalam sepak bola. Tidak ada hal yang pasti itu lebih lanjut dia bahas begini. Ya, pertama dia bilang tim ini sudah lebih dewasa, kemudian bisa mengcover space, bisa menjaga keseimbangan. Tapi poin yang paling penting itu adalah tentang tidak ada yang pasti itu. Tidak ada yang namanya kepastian dalam sepak bola. Kami harus tetap konsentrasi. Sebagai pemain, ini maksudnya ketika dia main di Lazio, saya memenangkan Scudetto yang kelihatannya sudah akan hilang. Kemudian saya sebaliknya kehilangan Scudetto ketika sepertinya sudah akan menang. Saya sudah sangat lama berkecimpung dalam sepak bola sehingga saya tahu bahwa jalan itu masih panjang. Jadi ini, walaupun Inter itu sekarang lagi lagi unggul 7 poin sebelum pertandingan ini. Kalau sekarang kan Inter unggul 10 poin nih, karena Juventus kan belum main. Sekarang Inter unggul 10 poin, tapi sebelumnya kan unggul 7 poin, ditambah masih ada pertandingan tabungan, yang mana kayaknya Inzaghi itu sama prinsipnya kayak aku. Pertandingan tabungan itu dianggap udah nggak ada. Apalagi yang menjadi musuh dalam pertandingan tabungan itu adalah Atalanta. Atalanta sekarang lagi bagus-bagusnya. Mereka ada di peringkat keempat bersama dengan Bologna dengan poin yang sama. Cuman ininya lebih bagus, mereka selisih golnya ini lebih bagus. Mereka punya berapa itu? 21, sedangkan Bologna itu 13. Lebih subur ini si Atalanta ini. Mereka mencetak 44 gol. So, itu yang dimaksudkan dengan Inzaghi. Tapi tentu saja itu peringatannya. Yang positif tentu saja ada. Dia bilang, wah, melihat tim ini membuatku bangga. Puas dengan Tajon Buchanan. Gitu bro. Puas katanya dia bro.
Nah, kebetulan kemarin juga Bang tolong bikin konten ngebahas Tajon Buchanan. Wih, oke, aku akan bahas Tajon Buchanan ya. Tapi nanti. Nah, setelah bahas ini dulu omongannya Inzaghi. Dia bilang, mana itu? Nah ini, kami mengalami petualangan yang istimewa di 2024, tahun yang sempurna. Tapi ini adalah petualangan atau perjalanan yang harus membuat kami tetap fokus. Mana itu tetap fokusnya? Dan tetap on track di bulan-bulan terakhir dalam musim ini. Di 50 hari terakhir, kami telah selalu bermain menyiapkan pertandingan dengan cara terbaik. Setiap musim itu memiliki ya story-nya sendiri, keunikannya sendiri. Ada long break saat Piala Dunia, tapi di musim ini tidak ada dihentikan. Tim ini performanya sangat bagus, bekerja keras, berlatih dengan cara terbaik, dengan pendekatan yang tepat. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Males aku baca kalau udah bagus-bagus aja. Nah, sekarang baru tentang Buchanan. Akhirnya Inzaghi memberikan Tajon Buchanan debutnya di 13 menit terakhir. Dia menegaskan bahwa dia puas dengan performa dari pemain Kanada ini. Buchanan ini adalah pemain yang bekerja dengan sangat bagus. Dia bisa bermain di kedua sisi, kanan atau kiri, dengan tanpa masalah. Malam ini dia datang di sisi kiri, maksudnya dia bermain di sisi kiri. Saya puas dengan hasilnya, dengan apa yang dia tunjukkan. Dia harus melanjutkan belajar memahami prinsip. Dia harus mengembangkan bahasa Italianya, mempelajari bahasa Italianya. Tapi kami sangat happy dengan dia. Kami harus terus melanjutkan perjalanan ini. Para pemain memiliki keinginan yang kuat dan mengikuti saya dan staff secara sangat baik dengan cara yang paling terbaik yang memungkinkan. Melihat tim performanya seperti ini membuatku sangat bangga. Tapi ininya masih panjang. Nah, kemudian dia bilang gini, kenapa kok nggak ada rotasi? Staff dan saya merefleksikan tentang masalah ini. Tapi kami merasa bahwa squad recover atau pemulihannya itu baik setelah pertandingan di Roma. Nah, saya hanya mengganti 3 pemain. Saya bisa saja melakukan lebih banyak lagi pergantian. Tapi tim ini kelihatan baik-baik saja sepanjang minggu, sehingga saya tenang dan sangat percaya diri. Gitu alasan dia. Secara tersirat sih intinya dia bilang bahwa ya pertandingan lawan Roma itu kan sudah agak lama, recovery-nya bagus. Ya udah, saya tenang begitu. Kalau aku sih bukan masalah recovery-nya yang bagus itu, walaupun ini misalnya 3 hari setelah pertandingan lawan Roma, jangan-jangan dia tetap aja kayak gini, cuma 3 aja yang rotasi, karena memang benar-benar Scudetto dia baru bangun Scudetto. Mau tidur Scudetto baru bangun Scudetto. Sambil boker juga Scudetto. Sorry ngelanturnya gak jelas. Alright, berita berikutnya adalah De Vrij. De Vrij ini adalah dulu kan dia pemain yang tidak tergantikan di Inter, tapi sekarang dia bilang, wah kami melakukannya dengan sangat baik di belakang. Kami semua tahu peran masing-masing, tidak masalah siapapun yang menjadi starter. Performa kami sangat bagus di fase bertahan. Jika semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan, maka tidak ada yang berganti secara signifikan, entah siapapun yang bermain gitu. Kami memiliki tes yang susah, tapi coach selalu memberikan instruksi yang tepat. Sangat penting buat defender untuk selalu fokus di lapangan. Ini yang berhasil kami lakukan. Nah, seperti yang aku bilang, semakin ke belakang itu pemain itu semakin harus fokus, dalam artian tidak boleh melakukan kesalahan. Semakin ke belakang
margin untuk melakukan kesalahan itu semakin tipis karena kesalahan dikit aja wah itu bisa gawat. Contohnya ya kalau kiper ngelakuin kesalahan bisa gol, tapi kalau striker melakukan kesalahan coba lagi gitu aja kan. Ini maksudnya dia harus benar-benar seorang defender tuh fokus sepanjang pertandingan. Nah, Lautaro lagi-lagi menenangkan tentang kontraknya. Kami ada di track yang tepat. Tentu saja itu tidak mudah, tapi tidak perlu terburu-buru. Ini sudah berita lama saja, ditanyain lagi sama wartawan, tapi tidak ada yang baru ini. Terus terang aja, jadi aku nggak akan bahas terlalu dalam. Nah, yang ingin aku bahas adalah kabar bahwa dia diminati oleh PSG, diminati juga oleh MU. Nah, untuk in-depth talk aku akan bahas itu soal kepindahan Lautaro, apa yang terjadi, bagaimana kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Nanti kita bahas secara lebih mendetail ya. Oke, langsung kita lihat. Wah, ini Buchanan, dia sangat happy setelah akhirnya debut. Mimpi yang jadi kenyataan. Saya bekerja sangat keras demi hal ini. Dia bilang gini, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Saya telah menunggu momen ini. Walaupun sebenarnya kan apa ya, dia datang ketika praktis pertandingan itu sudah kekunci. Cuman ya namanya orang ini pertama kali dia main di klub besar sebesar Inter Milan, tentu saja wah dream come true lah. Saya sangat happy telah membuat debut hari ini. Saya bekerja sangat keras. Saya hanya harus melanjutkan perjalanan ini di track yang tepat. Dan dia bilang juga, tentu saja saya tahu bagaimana cara bermain di banyak posisi. Saya adalah pemain yang bisa beradaptasi, sehingga saya ingin bisa menolong tim ini dengan cara apapun yang memungkinkan. Nah, ini nanti aku mau bahas tentang Buchanan di terakhir ya, ketika kita bahas aspek teknisnya saja. Nanti akan aku bahas di agak terakhir. Alright, next. Nah, ini akan aku bahas juga nanti aja tentang keterkaitan antara kepindahan Lautaro ke PSG, karena sekarang itu bukan MU lagi tapi PSG yang agak mencuat. Tapi nanti aku bahas ya di in-depth talk-nya. Intinya sih dia bilang bahwa PSG antara kami sama saja, mereka cuma unggul duit saja, tapi dari segi kekuatan, dari segi segala aspek itu kami tidak inferior dibandingkan PSG. Secara apa ya? Secara implisit dia mau bilang bahwa tidak ada alasan kuat kenapa Lautaro itu harus pindah dari Inter menuju PSG kecuali duit. Ini beda kalau kayak misalnya ada pemain Inter yang milih pindah ke Real Madrid misalnya. Itu kan ada faktor lain selain uang gitu maksudnya dia, bro. Nah, ngomong-ngomong, sekarang kita bahas jalannya pertandingan ya. Nah, sebelum itu aku mau mengingatkan lagi bahwa Lautaro telah resmi menyalip Mauro Icardi. Kalau sebelumnya kan sama ininya pencapaian golnya, tapi sudah 3 pertandingan dia tidak nyetak gol. Sekarang dengan 1 gol ini resmi Lautaro Martinez mencetak lebih banyak gol dibandingkan Icardi, yaitu 125 gol, sedangkan Icardi 124 gol. Target berikutnya adalah Istvan Neers 133. Ini sih selisih 8 gol lagi. Kemungkinan loh ya, musim ini bisa disalip ini. Tapi kita lihat saja nanti. Nah, yang menarik adalah ini, sebelum kita bahas jalannya pertandingan ya. Kemarin sempat dibahas itu harusnya golnya Lautaro Martinez itu dianulir. Kenapa dianulir? Alasannya adalah mana itu? Nah, ketika lemparan ke dalam yang sangat panjang dari Augusto itu, satu sepatunya Augusto ini menginjak ke dalam lapangan. Nah, kawan-kawan, kita pasti sama-sama tahu bahwa ya udahlah, walaupun itu nggak gol juga nggak mungkin akan mengubah hasil pertandingan kan. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang signifikan juga. Tidak banyak juga yang meributkan hal ini. Salernitana ya udah woles aja
Cuman ya pasti yang ada ribut dan kawan-kawan tahu lah siapa yang ribut-ribut. Nah, yang perlu menurutku yang perlu dibahas adalah aspek teknis. Kenapa ini tidak dianulir? Karena begini, jelas dari wasit ataupun dari hakim garis pasti tidak tahu hal ini terjadi kan. Mereka tidak memperhatikan karena orang mikir siapa sih yang nggak bisa melakukan throw in atau lemparan ke dalam, pemain sudah kelas dunia begitu. Jadi nggak ada yang merhatiin itu. Dan pelanggarannya sendiri juga pelanggaran sepele. Pelanggaran seperti ini baru ketahuan kan setelah dilihat replaynya. Bahkan pemain Salernitana juga seingatku nggak ada yang komplain soal ini. Sehingga setelah direview baru ketahuan, kalaupun yang bisa ngeliat ini kan orang VAR kan. Nah tapi ternyata ada suatu batasan yang membuat VAR tidak bisa mengintervensi. Nah ini aku dari Football Italia ya. VAR sangat bisa mendeteksi kesalahan ini, tapi karena keterbatasan dari protokol, mereka tidak diizinkan untuk mengintervensi. Apa itu? Tentu saja ada berbagai situasi di mana VAR bisa mengintervensi. Contohnya kalau ada pelanggaran berat sebelum gol, misalnya ada penalti yang tidak dilihat oleh wasit, hal semacam itu. Termasuk kalau bola itu sudah out sebelum terjadinya gol. Ini yang terjadi ketika Juventus lawan Udinese yang apa namanya itu? Cornernya itu yang sudah meninggalkan lapangan. Kalau bolanya out sebelum itu bisa diintervensi oleh VAR. Tapi ketika lemparan ke dalam itu tidak bisa diintervensi oleh VAR. Ibaratnya kalau wasitnya ngelihat wah ini ngelanggar ini kesalahan ini, atau hakim garisnya ngelihat wah itu kakinya itu, terus kemudian mereka angkat bendera, ya udah bisa diinikan, langsung dibatalkan di tempat oleh wasit. Tapi kalau kedua-duanya itu nggak ngelihat, hakim garis dan wasit, kemudian VAR ngelihat, VAR itu nggak bisa intervensi karena ini salah satu usaha untuk apa istilahnya ya, membuat agar pertandingan itu tetap manusiawi supaya tidak kaku banget, sedikit-sedikit VAR. Ibaratnya kemudian sekarang misalnya nih terjadi gol, tapi gara-gara pelanggaran yang sangat sepele yang tidak disadari kemudian VAR mengintervensi, ini dianggap sebagai sesuatu yang justru menodai sisi olahraga itu sendiri. Ibaratnya kan pelanggaran-pelanggaran itu banyak yang terjadi, tapi ada suatu pelanggaran yang dianggap tidak signifikan yang layak untuk sampai mengubah hasil pertandingan, dalam hari ini sampai menganulir gol. Itu alasannya kenapa VAR itu tidak bisa mengintervensi pada posisi lemparan ke dalam. Karena kalau kita mau fair, kalau kita mau objektif, ini aku liatin lagi, apa sih pengaruhnya ini setengah kaki menginjak bagian dalam lapangan? Apa pengaruhnya nih? Nggak ada pengaruhnya. Itu makanya ya udah tidak dianggap begitu loh bro. Tapi kalau mau diributkan ya akan ada saja yang meributkan hal seperti ini. Kayak mereka nggak pernah diuntungkan saja kan. Aku menanggapinya gitu, alah kayak nggak pernah diuntungkan oleh kesalahan wasit saja. Begitu bro. Nah sekarang kita bahas pertandingan kemarin. Inter tampil dengan 3-5-2. Siapa namanya ini? Salernitana juga sama. Nanti aku akan bagi dua ya ininya biar kelihatan, kalau kawan-kawan baca ininya biar bisa langsung skip aja. Mau menyimak soal teknisnya. 3-5-2 melawan 3-4-2-1. Yang paling kelihatan tentu saja Candreva, karena biasanya seingatku sebelumnya itu Candreva bermain di sayap, tapi di sini gelandang serang dia posisinya. Berantakan mainnya Salernitana. Tentu saja ini karena pelatih baru, masih beradaptasi dengan skema pelatih, sedangkan Inter sudah sangat settled. Mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Kalau kawan-kawan ini aku perlihatkan average position, hanya De Vrij yang benar-benar secara rata-rata ada di belakang garis tengah lapangan. Artinya Inter benar-benar sangat menyerang,
Sebaliknya Salernitana tidak ada satupun pemain bahkan strikernya yang benar-benar berada di sisi lapangan Inter. Jadi semuanya itu memang begitu. Kalau kita lihat di sini bahkan di babak pertama itu 0. Peluangnya 0. Semuanya 0 kecuali free kick saja karena Inter ada melakukan pelanggaran kan. Ini benar-benar yang aku bilang apa yang mau dibahas secara teknis karena tidak ada dari sisi Inter tidak perlu berpikir terlalu keras, tinggal bermain seperti biasanya saja. Salernitana benar, bahkan aku ngeliat kalau nggak salah setelah gol kedua tuh ke Salernitana sudah aduh kapan sih ini peluit panjang berbunyi, udah itu aja yang aku lihat. Di sisi lain kalau aku mau lihat pemain Salernitana siapa yang bagus, nggak ada kecuali ini nih satu ini nih Ochoa ini. Bayangkan aku liatin Ochoa itu tak geser dikit, nah biar kelihatan 7 penyelamatan bro, 7 penyelamatan. Dari 7 ini 6 penyelamatan itu adalah tembakan yang berasal dari kotak penalti. Kalau kawan-kawan nonton pertandingannya, aduh lagi-lagi geleng-geleng kepala. Lagi-lagi muncul yang dulu kita bahas bahwa setiap kiper yang melawan Inter Milan itu mendadak menjelma jadi saya super. Sebaliknya ini kiper yang ngaku-ngakunya kiper terbaik Serie A ini ngapain ini tidur ini lagi-lagi eating blind celery ini. Magabut ini sampai aku bikin shortnya. Apa coba? Apa ini? Apa ini? Save 0, punches 0, runs out 0, high claims 0 juga. Sentuhannya ada 22 dan wow 100% akurasi umpan. Gila. Ini kayaknya pertama kali aku lihat 100%. Aduh. Ada satu long ball tepat sasaran juga. Bayangkan Salernitana itu duel udara memperebutkan bola dari kiper aja mereka nggak bisa memenangkan. So ini benar-benar memang sorry to say tidak seimbang ininya. Peringkat 1 lawan peringkat buncit. Aku tidak bisa memberikan wah Inzaghi genius, tidak bisa karena memang ini terlalu kalah kelas dari segala-galanya, sudah kalah kelas Salernitana. Kalau bukan karena si Ochoa itu, kawan-kawan lihat ini tembakan Inter itu total 26, peluangnya yang on target itu ada 10. Ini 10 ini 7 atau 6 lah. Bisa harusnya gol kalau bukan karena si Ocho ini. So ya itulah. Nah sekarang aku tentu saja tertarik membahas si Tajon Buchanan. Ngomong-ngomong Bastoni ada sedikit cedera, tapi sepertinya tidak parah, cuman masih menunggu lagi hasil pemeriksaannya. Tapi tidak ada yang mengulas soal ini, ya mungkin nggak parah. Sekarang aku mau bahas si Arnautovic, yes dia ngegol lagi. Permainannya tidak jelek aku lihat. Tidak istimewa tapi ya udah tidak jelek. Siapa lagi ya? Lautaro Martinez bermain sangat gemilang menurutku. Gol adalah yang sulit. Lagi-lagi kemarin tadi kita ngomong wah kan bener kan Lautaro kalau bola gampang dia nggak bisa. Kan ada itu bola umpan crossing mendatar dari Dumfries itu lagi-lagi ditembak meleset tembakannya. Tapi bola yang susah itu akhirnya malah gol. Akurasi passingnya striker loh ini 93%. Ini adalah angka yang luar biasa untuk ukuran striker. Karena ingat, striker itu daerah operasinya itu di sarang penyamun, di sarang lawan. Kalau dia sampai akurasi passingnya sampai 93%, wow ini luar biasa banget. Oke, kita bahas Tajon Buchanan. Tajon Buchanan menggantikan Bastoni. Yang sedianya sebenarnya Dumfries yang maunya diganti oleh Buchanan, tapi ternyata karena Bastoni itu sepertinya ada bilang agak sakit gitu, ya udah dia yang diganti. Augusto ditarik ke belakang sebagai center back, Buchanan di sana. Yang menarik adalah aku bisa bilang begini, Buchanan ini formasi sebelumnya ya, tapi kemudian kan Bastoni ditarik, Augusto mundur. Oh sorry ini nggak lurus. Nah gini baru benar ini. So sebentar. Kemudian si Buchanan maju. Perbedaan yang sangat kentara adalah ketika Di Marco ya kita pakai ini ya.
Kalau Di Marco yang main di sini, Di Marco permainannya itu lebih bervariasi. Dia bisa menyisir, dia bisa menusuk ke sini. Arah nusuknya itu dari tengah loh. Atau bahkan dia bisa invert ke daerah sini. Bahkan pernah, walaupun tidak sering, sampai swap dengan Darmian. Atau bahkan swapnya dengan Miki saja. Cuma ini digeser aja, Barella ke sini. Kemudian Di Marco ke sini. Tapi yang terjadi dengan Buchanan itu hampir selalu dia benar-benar menyisir lapangan. Kalau kita lihat di sini, Buchanan itu mestinya kelihatan heat mapnya. Nah, kelihatan. Bener-bener di pojok banget. Ini yang bikin kalau kalian nonton live reaction, kenapa aku bilang bahwa waduh ini bermainnya nih khas winger banget. Kemarin kita lihat, aku yang jelek-jeleknya dulu aku bilang ya. Kemarin kita lihat memang Buchanan bagus. Tapi itu karena Salernitana nggak nyerang sama sekali. Aku berani bilang sama sekali nggak nyerang. Padahal dia adalah posisinya sebagai wingback kan. Wingback itu kan dia punya tanggung jawab sebagai pemain bertahan untuk mengantisipasi serangan dari sayap. Tapi kemarin karena nggak ada serangan dari sayapnya si Salernitana, sehingga dia sangat leluasa. Itu kemarin tuh dia bukan main jadi wingback, itu jadi penyerang sayap kemarin itu si Buchanan. Kecuali di awal-awal sempat aku bilang bahwa aduh Buchanan kok nggak maju. Ada kemarin pemain nomor 6 ini sering lepas. Buchanan itu mungkin dia masih agak kagok ya. Dia sering berada di posisi ini ketika seharusnya dia lebih maju lagi untuk menghentikan untuk mencegah bola itu mengalir ke sayap kanan. Tapi mungkin tidak menyalahkan juga karena walaupun dia diam di sini, bola itu hampir nggak pernah dibawa ke sayap kanan juga. So kemarin itu dia bagus, tapi kita nggak ngelihat seorang wingback secara utuh karena hampir nggak ada kontribusi dia secara defensif. Itu. Nah sekarang kalau kita bahas secara ofensif, ini aku berani bilang akhirnya kita menemukan pemain yang memiliki tipe mirip dengan Perisic. Walaupun ya kalau dari segi kualitas masih beda level, mungkin 2 level bedanya. At least kita melihat style itu gimana dia berani berduel 1 lawan 1, melakukan penetrasi dari arah sini. Seperti yang aku bilang, kalau Di Marco dia penetrasinya dari arah sini, kadang-kadang dari sini. Tapi Buchanan itu benar-benar khas winger, maju dulu sampai sini, dari sini baru ke dalam. Ini yang bikin kenapa si Inzaghi bilang bahwa dia harus terus berusaha memahami prinsip kami. Maksudnya ya prinsip permainan. Tidak mudah menjadi seorang wingback dari posisi asal penyerang sayap. Begitu bro. So kalau menilai apakah Buchanan bagus? Menurutku bagus. Kenapa aku bilang bagus? Kamu beli pemain 7 juta, apa yang kamu harapkan? Kemarin itu sudah sangat worth it 7 juta kok 70 juta. Tapi di sana masih ada Augusto, masih ada Di Marco di posisi wingback kiri. Aku belum ngelihat dia bisa menggeser mereka. Di kanan Dum-Dum kemarin kawan-kawan lihat sendiri, wah Dum-Dum membuktikan 1 assist 1 gol, walaupun asisnya ada deflection gitu kan, ada mantul bolanya. Tapi aku ngelihat Dum-Dum masih sangat oke. Cuman kemarin lagi-lagi kelihatan bener kan omonganku, ketika Dum-Dum yang main, Pavard kurang kelihatan. Karena bahkan sampai aku berapa kali Dum-Dum kok nggak mau ngoper ke Pavard. So itulah yang ini. Sepertinya Inzaghi masih akan lebih sering memainkan Darmian dibandingkan Dum-Dum gitu. Sepertinya loh, tapi who knows. Oke, itu saja mungkin sebelum aku tutup konten kali ini. Lagi-lagi aku bukan tegaskan ya, aku ulas kembali bahwa Inter saat ini ada di puncak dengan 10 poin dibandingkan Juventus. Sedangkan Juventus kalau nggak salah baru besok main ya. Ya betul, besok jam 1 dini hari. Milan lusa jam 3.45. Monza lawan Milan, ini adik kakak berkelahi. Oh ya, stats Lautaro Martinez ada di peringkat 1 dengan 20 gol. Sementara itu Marcus Thuram 10 gol, akhirnya tembus 2 digit di musim pertama dia.
top buat Thuram, dan dia tambah masih ada 7 assist. Luar biasa. Menurutku sektor serangan Inter sangat sangat aman. Apalagi kemarin juga si Arnautovic sudah mulai menunjukkan kematangan, mulai nyetel. Teman-temannya yang lain juga mulai ngerti gimana gaya permainan Arnautovic. So, aku nggak akan pernah khawatir dengan sektor serangan Inter kecuali kalau Lautaro cedera. Itu aja sih. Alright, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Membership Ngomin semakin bertambah. Ini bikin aku semakin semangat bikin konten spesial buat member. Oke, ditunggu saja. Ciao. Terima kasih.